Ya, ini adalah tanggal 19 Februari 2025 dan aku ingin menyampaikan beberapa insight yang aku dapatkan dari beberapa video yang aku dengar di hari ini. Nggak tepatnya hari pagi, siang hari. Soalnya aku kan baru aktivitas tadi sekitar jam 10, jadi hitungannya masih siang lah ya. Jadi tadi aku dengerin beberapa video yang namanya podcast belum tidur. Judulnya nggak semua cita-cita harus dikejar, tapi eh aku agak kontra ya dengan pernyataan dia yang dari judulnya aja udah kayak gitu. Menurutku kayak itu membangun sebuah opini untuk apa ya, bisa dibilang kayak mental apa ya, aku pernah dengar suatu istilah cuman aku lupa. Berpikiran mindset apa ya, mindset gap apa ya, mindset gap dan grow mindset atau apa ya, lupa ini ya. Intinya seperti itulah, dia bilang seperti itu kayak seakan-akan kayak udah terpaksa atas kejadian di dunia ini terhadap dia gitu, kayak pasrah aja gitu. Seakan-akan kayak nggak ada semangat untuk melakukan aktivitas yang dia suka gitu. Apapun, mungkin dia ada kegagalan yang sangat besar seperti mimpinya yang nggak tercapai atau apapun, nggak tahu lah, aku pendapatku kayak mental dia udah, ya udah gitu, nggak ada di dalam diri dia, kayak nggak ada tujuan yang benar-benar dia ingin capai, nggak ada sesuatu yang ya semangat untuk mencapainya gitu lah. Ya apa ya, dia juga beberapa kali membandingin dengan teman sebayanya yang bisa dibilang terkenal di kalangan anak-anak SMA di Jakarta. Jadi kayak hmm, dia kata-kata yang merujuk membandingkan diri dia dengan orang lain itu kayak di bagian eh, ketika gue bisa nge-MC di suatu kampus bersama teman dia. Teman-temannya, anak-anak SMA ini lebih memilih untuk berfoto dengan seleb temannya ini gitu, karena ya memang kerjaannya juga bikin video dan di TikTok dia terkenal gitu di eh, kalangan anak SMA. Kemudian dia jadi MC, dia lihat anak-anak SMA itu sedang berfoto dengan teman-temannya, dengan temannya yang TikTokers ini. Dan di dalam hati dia berbilang, ya di dalam hati dia bilang kayak, ada yang nggak kira-kira yang foto denganku? Ada nggak ya kira-kira yang mau foto denganku? Ternyata dalam hati dia bilang kayak, ternyata gue nggak sekarang itu ya. Kayak ternyata teman gue yang keren, bukan guanya yang keren, walaupun gue teman dia kan gitu. Ya ada semacam eh, rendah diri atau gimana? Gak percaya diri, bukan sih, membandingkan. Ya intinya dia membandingkan diri dia dengan orang lain, tapi dia tidak bisa seperti orang lain tersebut gitu. Jadi menimbulkan em, rasa overthinking. Ya hidup dia menurutku flat. Sebenarnya mirip kayak aku ya, yang di bagian rasa malas itu ya, itu mirip banget. Dia juga kalau mau bikin konten ya semut dia, ini dia. Lu kucing gua naik-naik tangga ntar. Oke, sampai di mana tadi ya? Ya dia masih bertarung di rasa malas dia, sama kayak aku lah. Dan beberapa video yang lebih bermanfaat lagi ya sebenarnya. Em, ada namanya youtuber namanya Haris. Ini udah beberapa kali aku singgung ya. Dia itu orang yang bisa dibilang nggak semua anak muda
seumuran dia bisa ngelakuin hal-hal produktif seperti itu. Enggak semuanya. Aku bilang nggak mungkin bisa ya, nggak semuanya. Karena gue yakin kedepannya dia bakal jadi orang yang benar-benar eh, sukses. Yakin gue dengan kegiatan dia yang seperti itu, gue yakin 100% dia bakal jadi sesuatu orang yang penting di kemudian hari. Ya, aku pengen seperti dia. Aku pengen seperti Haris dan aku ingin seperti Zahid. Seperti itu loh. Ya, eh, banyak hal yang harus aku perbaiki dalam diriku. Banyak hal yang harus aku approve dari skill-skill aku yang mungkin bisa dibilang untuk sekarang belum masih banyak perlu yang dipelajari, banyak harus memulai, banyak 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 harus berlatih, banyak banyak harus sering bikin konten dan apapun itu yang melatih skill yang ku inginkan. Seperti yang sekarang ini aku pengen melatih skill public speakingku agar lebih enak lagi didengar dan aku yakin beberapa tahun kemudian skill public speakingku ini lebih bisa didengar orang lain secara enak lah intinya. Nggak kayak sekarang masih lu ngomong apa sih, mungkin orang lain gitu ya, turun, lagi-lagi kucing gua turun. Kucing gue lucu banget yang putih itu kalau udah tokin dia naik tangga langsung turun dia, takut dia kemarahin. Ya aku suka sih. Lanjut sampai mana tadi. Intinya di dalam video Haris tadi itu dia membahas tentang liburan semester. Nah, liburan semester kebetulan aku juga lagi liburan semester ya. Liburan semester tuh harus menghasilkan sebuah output gitu. Apapun sebenarnya nggak harus liburan semester ya. Hari kuliah pun juga tetap harus punya sesuatu output yang didapat gitu. Contoh untuk liburan semester ini apa yang aku dapat? Mungkin untuk eh ya gue dapat tujuan baru, gue dapat target baru di bulan Februari, gue dapat semacam apa ya, hal kreatif di kepala gue gitu, kayak semacamnya lah, banyak lah. Dan gue juga udah mulai untuk belajar bahasa Inggris ya alhamdulillah karena mungkin ada pelatihan sertifikat bahasa Inggris itu jadi aku mau belajar. Dan karena dari hal itu ya aku ingin terusin untuk belajar bahasa Inggris. Ya intinya di liburan kali ini mumpung 1 Maret besok masuk ya. Tanggal 3 lebih tepatnya 3 Maret itu masuk dan eh, bisa bentar. Ya, tanggal 3 Maret gue masuk dan ini masih tanggal 2019. Ada beberapa hari lagi ya. Ya mungkin sekitar 2 minggu lagi ya. Dan aku dari setengah liburannya bisa dihitung sebulan ya. Udah jalan udah jalan setengah setengah cuman lebih dikit intinya seperti itu dan aku udah mendapatkan output yang lumayan kalau bisa dibilang dan harus ditingkatin lagi ya begitu harus menghasilkan sebuah output jangan hanya kerjaannya scrolling main game atau hal-hal yang tidak berguna lainnya intinya ya boleh liburan atau main atau apa cuman dijadwalin ditata gitu waktunya dan tahu batasan intinya nggak harus berlebihan gitu ya come main udah umur 21 masa ya nggak ada sesuatu yang bisa di-proof dari diriku
Terus dalam video itu apa ya, aku salut sih manajemen waktu dia yang sangat wow gitu. Mungkin aku akan nyoba beberapa tools yang ada untuk meningkatkan produktivitasku gitu. Entah mungkin Notion atau apapun ya. Dia keren loh, dia bisa ngatur jadwal dan kerennya gitu. Seperti Zahid gitu. Mirip-mirip cuman aku nggak tahu tool apa ya yang digunain gitu ya. Dan eh enaknya dia punya circle. Sebenarnya aku punya circle, jujur punya circle aku sebenarnya. Cuman ya ini, aku memutuskan untuk pergi karena circleku terlalu em, entah mungkin aku yang kurang cocok ya. Jadi aku memutuskan pindah ke Jawa dan memulai hidup baru di semester 3, semester 4 sih hitungannya. Dan sekarang udah semester 6, 4, 5, 6. Wow, udah setahun aku di sini. Dan perubahan apa yang aku dapat? Perubahannya tidak signifikan. Perubahannya pelan-pelan pelan. Menurutku terlalu pelan sih. Masih banyak hal-hal malas yang belum aku lawan, yang masih aku turutin di bagian emosi. Aku tidak mempunyai self control yang kuat. Kalau kata Zaid, self control di diri kita harus tanamkan self control agar kita tahu batasan, agar kita tahu tujuan kita, agar kita stay di jalan tujuan kita. Em, ya mungkin itu aja yang kutangkap dari videonya si Zaid. Nah, dia juga bahas protein, dia juga jaga pola makan, dia keren banget. Agama dijaga, untuk pola sholat 5 waktu dijaga, pola makannya dijaga, olahraga juga sering dijaga. Dari segitu aja gimana dia nggak produktif. Sesuatu yang paling fundamental aja dari makan ya. Ses- eh, Apa yang kita makan itu mempengaruhi eh, apa tindakan kita, apa kegiatan kita, apa produktif kita ngaruh banget. Makanya aku juga mungkin belajar di bagian makan. Oh iya bener, bagian makan. Mumpung ini masih inget ya. Nanti dulu deh. Nanti kan. Udah di bagian ini. Nah, ujung lagi beli lauk ayam, masak makanan yang sehat, cari informasi makanan sehat yang meningkatkan produktivitas. Hmm, oke, lanjut apa lagi? Oke, lanjut. Untuk apa lagi aku? Untuk kegiatan hari ini aku mau ngapain? Untuk bagian ini aku udah dapat. Untuk bagian evaluasi ya, mungkin bagian evaluasiku adalah mungkin tadi malam terlalu malam banget untuk tidur. Aku selesai record aja jam 1.30 dan mulai bisa tidur 30 menit kemudiannya sekitar jam 2 dan aku bangun subuh sebenarnya masih kuat badan, cuman ngerasa mungkin tidur belum cukup, jadi aku tidur 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 saku sampai sekarang ya. Kalau bangun subuh susah banget untuk ngelakuin kegiatan gitu, sekedar bangun atau apapun. Aku tuh bangun subuh cuma tinggal memulai aja lupa, padahal aku juga udah nulisin target-targetku kan. Jadi kayak ya kemungkinan karena tidurnya kurang dan tidur terlalu malam gitu. Tidur bangun jam 2 bangun jam tidur jam 2 bangun jam 5 kayak orang aneh ya sih. 2 3 3 4 5 3 jam tidur ya aneh gitu. Sedangkan aku aja bangun jam 10, jam 9 lah. Jadi 2 3 4 5 6 7 8 9 7 jam dah normal kan berarti.
Jadi aku butuh tidur waktu yang cukup 7 jaman. Karena tidur waktu yang cukup tuh 6 sampai 7 jam ya apa ya? 6 sampai 8 jam ya lupa tuh. Tidur cukup ya. Em, untuk evaluasi lagi ya Pak. Ya aku harus lebih produktif, harus bisa kerja target-targetku seperti belajar Photoshop, Lightroom, belajar cari kerja, cari apapun itu ya. Yuk, kita mulai untuk kegiatan hari ini. Aku pengen em, sebentar, pengen apa ya? Apa aja dah, yang penting ngelakuin. Untuk hari ini, nanti sore jam berapa aku jogging? Jam-jam 5-an lah ya. Jam 5 aku jogging dan eh belajar bahasa Inggris kah? Yang pengen aku mulai deh. Ambil laundry nanti jangan lupa memulai naskah konten. Oh iya, aku pengen nulis naskah konten di bagian naskah konten. Ini no thanks. Iya. Hmm. Revolusi pembersih wajah. Rin apa sih aku lupa Rin berita Thomas sebenarnya sih. Kalau dilihat-lihat kayak aneh aja sih. Bodoh amat. Dengan kayak gini aku bisa ngelatih. Eh, gue kira anjay. Gue kira bau banget anjay. Pas kemana? Bau banget, Joy. Gambaran konten mana ya? Gambaran konten. Lah belum berarti. Belum berarti. Oh ini. Kok insight sih judulnya salah anjay. Oke, ini hari Rabu tanggal 12 2025 Februari. Hari ini aku pengen nyampaikan gambaran konten sih. Mumpung terlintas. Eh, progress konten sih enggak. TOEFL belajar bahasa Inggris. Kayaknya harus diganti sih.
progress learning in English. Time management, progress content mana? Progress content. Buat gagasan. Oh ya sedikit cara ya soalnya ini bukannya aku plak ketiplak dari AI. Aku tidak sudi, bukan tidak sudi yang lebih ke gengsi aja sih kayak ya masa iya sih dari AI ngambilnya atau apa. Ini aku udah punya, aduh nggak bisa ya. Jadi aku udah punya sebuah gambaran yang udah ungkapkan di sebuah video ini. Jadi aku udah ungkapin apa aja poin-poin gagasan yang udah aku sampaikan di video itu, lalu aku buat naskah kontennya gitu. Ya untuk memudahkan. Jadi ini 100% ori dari pemikiranku, bukan dari orang lain atau AI. Bro, aduh, kok gak jalan ya? Ah, mal. Gimana gak jalan? Momsari, wifi-nya keren banget sih. Salut, salut. Oke, benar. Pas dia bikin kita ya, saudara. Contoh kita tahu belajar bahasa Inggris itu penting untuk masa depan kita, tapi mood seringkali menggoda kita untuk nonton anime sekarang. Tapi bener sih, ini yang poin kesampaian. Cuman ini versi lebih rapinya aja ya. Kenapa mood sering menang? Sejak kecil kita terbiasa mengikuti emosi. Kita lebih dari hal-hal yang kita senang. Seperti bermain tanpa banyak mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Seiring bertambah usia, pemikiran mulai berkembang, tetapi emosi masih lebih dominan. Ini seperti ada pilot yang baru yang harus mengendalikan menit. Orang juga nggak tahu ya monyet dan itu apa. Pilot itu seperti pikiran dan monyet itu seperti emosi gitu. Jadi jika kita terus menurut emosi yang kita akan sulit berkembang dan justru kehilangan banyak peluang penting. Disiplin versus mood. Disiplin lahir dari pikiran bukan mood. Orang yang disiplin tetap lakukan sesuatu meskipun mood mereka sedang beruruk atau tidak ada motivasi. Kalau kita menunggu mood yang baik, kita tidak akan pernah memulai disiplin seperti itu, seperti melatih pilot dari diri kita agar
bisa mengendalikan si monyet liar yang selalu ingin bermain. Biar kalian paham, disiplin itu seperti pikiran produktif kita dalam diri kita. Akhirnya kita bisa mengendalikan mood yang selalu ingin bermain-main. Ya, kon cognitive dissonance. Ketika pikiran dan tindakan tidak sejalan, kita tahu harus melakukan sesuatu, tapi jangan terlalu bergantung pada mood dan motivasi. Lakukan sesuatu yang penting bukan karena sedang ingin melakukannya. Mulai aksi sekecil apapun, karena progres lebih baik daripada hanya wacana. Kurangi banyak harus saya progres. Wow, ya kan di akhir aku juga ngasih ini kan. Kalau nggak percaya bisa lihat. Kurang lah intinya. Disiplin itu ya lebih gak Gak memandang memandang hal hal itu itu ya. ya. Di Di jam jam itu itu dan dan lu lu punya punya waktu, waktu, lu lu lagi lagi senggang ya senggang lu ya lakukan lakukan gitu. gitu. Walaupun Walaupun moodmu moodmu kacau kacau balau balau sebenarnya kan. sebenarnya kan. Ya tapi Ya tapi tetap aja tetap aja kerjain kerjain dulu dulu. gitu loh. Lakukan Lakukan dulu dulu gitu. gitu. Kalau mood Kalau itu mood kan itu kan terlalu terlalu banyak banyak eh, banyak banyak apa sih rencana ya, rencana ya, banyak banyak wacana ya. wacana ya. Kurangi Kurangi banyak banyak wacana, wacana, banyakin banyakin aksi. aksi. Nah Nah itu itu relate banget relate sama banget aku. sama aku. Kenapa? Kenapa? Karena aku tuh Karena aku tuh terlalu terlalu banyak banyak pemikiran-pemikiran Kurangi yang banyak rencana. wah wah di pikiran. pikiran. Tapi Tapi apa? apa? Gue Gue nggak nggak terlalu terlalu banyakin banyakin aksi. aksi. Aksiku Aksiku sedikit kalau sedikit bisa kalau bisa dibandingin. dibandingin. Ada Ada disonansi, disonansi. merasa Merasa ada ada sesuatu yang sesuatu yang menahan menahan kita kita gitu. gitu. Dan itu Dan gak itu enak gak di enak di hati hati. kalau bisa Kalau bisa nafsu. nafsu. Dan Dan hargai hargai tiap tiap progres progres yang yang kau kau lakukan lakukan walaupun itu walaupun itu kecil kecil apapun ya. apapun ya. Ya, Ya, sekian dari sekian dari saya. saya. Terima kasih. Ya seperti itu kan, sesuai kan. Jadi naskah kontennya seperti apa? Seperti apa? Bagian opening, isi, dan solusi. Coba buat opening, isi, dan penutup. Solusi. Opening, bagian opening, bagian isi, dan penutup sebagai solusi. Insight, pikiran, dan emosi. Nah, kok gitu sih namanya? Pernah nggak sih kamu punya banyak rencana tapi ujungnya cuma jadi wacana? Memulai sesuatu tapi nunggu mood yang gak jelas. Nah, ini ada masalah yang sering bikin kita stuck sebenarnya. Yang bikin kita maju itu disiplin atau mood sih? Yang bikin kita maju itu disiplin apa mood sih? Anjay. Isi penutup. Konsep pikiran emosi. Pikiran itu seperti pilot yang tahu arti dan keputusan terbaik. Emosi itu seperti yang sekolah lari dan senang saat dari kecil kita terbiasa tuh emosi bermain. Tetapi saya dewasa kita harus mengendalikan pikiran untuk mencapai tujuan. Dampak terlalu turun. Aku berdiri pasti dia langsung lari. Turun.
udah aku bilangnya berapa kali, jangan naik tangga nanti jatuh. Bagus banget. Ini kucingku yang paling cerewet, anak terakhir kayak gini ya sih. Dibilangin jangan naik tangga nanti jatuh. Ngerti gak sih dibilangin? Cayong. Jangan naik lagi ya. Jangan naik lagi. Ya, jangan naik lagi ya. Ya. Oh iya aja kok. Oh iya aja kok naik terus kok. Udah datengin langsung lari. Udah tahu salah kan? Oke lanjut, lupain hal tadi bila ya. Oke, mood naik turun dan nggak bisa dikendalikan itu untuk bekerja secara konsisten. Mood naik dan nggak bisa ya. Mood mengandalkan mood begitu. Contoh mau belajar bahasa Inggris, pikiran kita semuanya dalam diri kita suka nonton. Bahasanya itu kayak lucu banget itu. Disiplin adalah kuncinya. Disiplin lahir dari pikiran bukan mood. Orang yang sukses bukan karena selalu termotivasi tetapi karena bertindak meskipun tidak mood. Jangan terlalu berpikir tanpa aksi. Kalau ide cuma ada di kepala tanpa eksekusi, hasilnya tetap nol. Anjay, ini versi kerennya ya untuk menyampaikannya ya. Jadi mulai sekarang stop melakukan mood, jangan menunggu motivasi yang datang, tapi besok dari diri kita bertindak. Mulai dari hal kecil lakukan apa? Lakukan aja tanpa menunggu mood yang pas karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita adalah keputusan yang dibuat dengan pikiran, bukan sekedar keinginan sesaat, bukan kepikiran saya. Yuk, mulai sekarang lebih banyak aksi dan mantap. Jadi ini sih udah bagus nih. Nanti ketinggal ku ringkas-ringkas lagi sesuai apa yang aku mau. Sisanya kenapa nggak ini aja? Ini kemarin ada deh. Kualitas. Nah, seperti ini ya. Jadi aku judulnya nanti dulu. Nah, untuk bagian naskah ini aku ingin nanyain lagi ini kira-kira ada kejanggalan atau ada teori apa sih aku pengen tahu belajar dari sini gini. Kira-kira ada teori apa yang pernah ilmuwan bahas? Kok ilmuwan sih? Ya, contohnya kayak ada jurnal yang pernah membahas ini kan jadi gitu. Baik. Sebentar. Aku pengen tanya-tanya gitu. Jadi selain aku ngungkapin, aku juga belajar gitu. Apa isi dari yang pernah aku tanya? Dari konten saya, ya, dari konten ini kira-kira ada apa ya, aku ingin koreksi dulu deh, kira-kira ada yang bisa di apa ya, koreksi gitu mungkin dari pernyataan saya yang cacat agar orang lain yang tidak agar orang lain dapat mendengarkan. Jadi
Dari kata ini kira-kira ada yang bisa dikasih kan bisa. Dari konten ini kira ada ada salah, ada salah, ada salah, ada yang salah, ada salah, dan ada yang salah atau berikan saya pembahasan dan teori berikan saya pembahasan dan teori secara umum konsep yang kamu sampaikan tentang peran pikiran logika manusia dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan beberapa teori dari psikologi dan ilmu perilaku. Namun ada beberapa aspek yang bisa diperjelas atau dilengkapi dengan teori yang lebih kuat agar kontenmu makin solid, anjay solid. Teori sistem pikiran pilot. Teori dual processal theory Daniel Kahneman. Kamu membandingkan pikiran pilot buat sebagai keduanya kekuatan yang bertentangan dalam diri kita. Dengan konsep ini mirip dengan dual processor yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Fast thinking otomatis cepat, instinktif dan emosional, mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan naluri atau perasaan sesaat, contoh merasa malas dan lebih memilih scoring daripada malas. Slow thinking logis pikiran pilot. Lambat rasional dan membutuhkan usaha mental yang lebih besar, menggunakan perhitungan dan logika untuk membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting, koreksi dan penguatan. Pernyataanmu sudah sesuai dengan teori ini. Namun yang perlu dipahami adalah emosi tidak selalu buruk. Ada di mana kita perlu mendengarkan emosi, kita terus oh ini benar. Ini pentingnya. Iya, ini penting ya. Emosi itu nggak selalu buruk ya. Tapi kebanyakan buruk. Enggak. Emosi itu nggak terlalu semuanya buruk. Tapi ada beberapa kegiatan yang memerlukan emosi yang bisa menghasilkan cuan di diri kata. Contohnya kayak acting gitu. Sebagai artis kamu harus punya feel emosi yang kuat gitu untuk memerankan ketika lo lagi sedih, lo lagi tegar dan emosi-emosi lainnya lah yang dimiliki manusia. Jadi ya emosi itu sebenarnya penting ya. Cuma kalau emosi itu menahan untuk kegiatan produktifmu, untuk yang menahan kegiatan yang menunjang tujuanmu, ya emosi itu berarti jelek gitu. Konsep diri versus motivasi. Tadi ini teori apa? Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Jadi
kepo sebentar ya. Aku jadi pengen tahu deh. Emang ada ya? Ada anjay, thinking fast and slow. Mungkin aku harus beli. Konsep disiplin versus motivasi, dukungan teori self discipline teori, angle Duckworth, dan self determination teori Dickwady and Ryan. Dalam kontenmu, kamu melakukan bahwa jangan menunggu mood atau motivasi atau bertindak, tapi lakukan saja. Ini sesuai dengan teori tentang disiplin dan motivasi. Engel menjelaskan bahwa disiplin dan ketekunan lebih penting daripada bakat atau motivasi saat dalam mencapai tujuan jangka panjang. Wow, ya bener juga. Berarti aku pengen buat naskah lebih panjangnya tapi menggunakan ini kan untuk versi singkatnya. Pasti aku nggak masukkan teori ya, bisa aja masukkan teori, cuman lebih baik versi original. Dan mungkin aku akan buat aku catat dulu ya kalau udah ada pikiran yang bagus seperti itu ya. Bagusnya hal kreatif ya. Pemikiran pemikiran kreatif yang ingin buat satu apa tadi, berdasarkan diskusi dengan GPT tentang kontenmu yang hanya 1 menit, 1 atau 2 menit, setengah ya, berarti 1 atau 2 menit bisa dibuat lebih panjang dengan mengaitkan teori dan buku dari kalangan yang dari teori dan referensi buku. Ya, intinya dari sini sih aku dapatnya. Menjelaskan bahwa disiplin dan ketekunan lebih penting daripada bakat atau motivasi saat dalam mencapai tujuan jangka panjang. Orang yang sukses tidak selalu termotivasi setiap hari, tapi mereka tetap konsisten dalam bertindak. Ini Angle Duckworth ya. Grit the Power. Ada nggak ini ya? Ini dari mana ya? Aku jadi pengen tahu deh. Bukunya nih. Angle Duckworth itu cewek toh. Ted. Mungkin aku nanti lihat ya. Lihat sumber dari GPT ini ngeri banget ya. Teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public school. And like any teacher, I made quizzes and tests. I gave out homework. Kalau udah sampai TED itu adalah ilmu yang sangat mengerikan.
yang sangat bermanfaat komunikasi. Self-determination theory, D.C. and Ryan, 1985. Sudah ditebak kan? Kayaknya Indonesia itu tertinggal berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dari dalam, motivasi ekstrinsik dari luar. Mengenai motivasi intrinsik saja, misalnya hanya mengerjakan sesuatu yang merasa bersemangat, bisa menjadi jebakan karena motivasi itu naik turun. Bener, koreksi dan penguatan disiplin memang penting dari pada sekedar motivasi. Namun dalam beberapa kasus motivasi bisa ditingkatkan dengan strategi yang tepat, misalnya menetapkan tujuan yang jelas, menggunakan habit stacking, baru dengan kebiasaan lama, menumpuk kebiasaan baru, membuat lingkungan yang mendukung produktif. Cognitive dissonance, ketidaksesuaian pikiran. Aku pengen ngecek ini sumbernya bener apa enggak sih? Kayak aku takut AI itu ngasal gitu, AI itu memberikan jawaban yang aneh. Bener sih, nih cognitive dissonance. Sebenarnya disonansi kognitif ya kalau dalam pelajaran ilmu komunikasi yang pernah aku ikuti semester kemarin ya. Bagian akhir konten menyebutkan bahwa kita tahu melakukan sesuatu, tapi malah menunda-nunda, kita merasa tidak nyaman atau bersalah. Ini sejalan dengan teori disonansi kognitif. Bener lah. Kalau bahasa Inggrisnya itu cognitive dissonance. Kalau bahasa Indonesianya teori disonansi kognitif. Disonansi terjadi ketika seseorang memiliki dua pemikiran bertentangan. Aku ingin belajar nih, itu penting, keyakinan pikiran, tetapi malah lebih memilih bahan tindakan yang tidak sejalan. Akibatnya belum perasaan tidak nyaman. Bener. Koreksi muatan. Dan yang memperkuat kontenmu dengan menjelaskan mengapa kita bersalah ketika menunda saat menentukan solusi. Yang ditambahkan adalah mengubah pola pikir. Aku akan merasa lebih baik setelah menyelesaikan tugas ini. Membuat komitmen publik, misalnya dengan menulis rencana atau memberitahu teman tentang target kita. Kesimpulan, apakah ada kesalahan dalam konten? Tidak ada kesalahan besar, tetapi ada beberapa hal yang bisa diperjelas. Konsep pilot namanya adalah sesuai dengan dual proses teori, yang tapi ditegaskan bahwa emosi juga punya peran positif dalam situasi tertentu. Disiplin memang lebih penting daripada motivasi, tetapi motivasi bisa dipancing dengan strategi yang tepat. Ini kayak bener, keren banget ya. Aku 1 jam ini selesai ngapain? Ya, aku paham poinnya. Aduh, aku pengen nulis mempersingkat dulu ya. Pernah gak sih kalian punya banyak tekanan, tapi malah mulai tidur atau ya, aku bisa merancang ini dengan nanti aku buat konten selanjutnya tentang ide kreatif ya. Buat konten lagi merancang buat konten lagi. Pokoknya videoku yang udah sekiranya penuh aku nanti kirim. Oh iya, dapat lagi buat konten lagi, merancang naskah untuk video, untuk konten video pendek. Ya, buat konten lagi merancang naskah.
tadi apa? Untuk menghemat apa? Untuk menghemat penyimpanan laptop kau harus memindahkan file yang sudah penyimpanan. Oke. Tapi kita lihat dulu Google Drive-ku itu. Sebentar aku buat. Ya, seperti itu. Akun khusus penyimpanan. Aku buat Google ke 10 100 juta. Anjir. Pernah pula ya. Gak apa-apa lah. Satu akun Google kan 15 giga. 15 giga. Sekali 15 giga aku mau penuh. Sudah, gak masalah. Apa lagi ya? Untuk kegiatan hari ini udah ya. Untuk masak udah. Nanti jogging jam 5. Belajar bahasa Inggris nanti. Nulis naskah konten udah. Beres-beres masak. Beli bahan gak jadi ya. Beres-beres dan masak. Udah. Login KP itu udah. Baca buku belum. Udah sih. Nanti kita lakukan ini. Setelah itu kita belajar bahasa Inggris. 2 inilah ya. Untuk konten udah. Kita udah buat. Tergantung nanti sisanya gimana. Besok lah. Lanjut besok ya. Masa termaksa. Oke, mungkin untuk sekarang udah sejaman ya aku produktif ya. Buat naskah konten dan ada beberapa ilmu yang aku dapat. Contohnya tadi dalam pembuatan naskah konten tadi ada beberapa teori yang aku dapetin kayak proses dual teori disonansi kognitif itu pun udah pelajari ya, tapi apa ya. Terus ada teori motivasi itu tentang motivasi untuk apa ya? Jangan mengandalkan motivasi untuk tujuan jangka panjang. Adalah apa sih kata-katanya lupa. Disiplin itu adalah hal penting untuk target jangka panjang. Dia seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapatku hari ini. Untuk hari ini progresnya lumayan ya. Aku bahagia dengan progres yang aku dapatkan hari ini. Terima kasih kepada diriku karena sudah menyempatkan waktu untuk membuat progres seperti ini. Aku sangat bangga pada diriku. Aku jarang ya memuji diriku sendiri. Kayak aku selalu menyalahkan diriku atas ketidakbeceriaan yang pernah aku lakukan. Tapi setidaknya tubuhku ini, pikiranku, dan aku udah mencoba yang terbaik untuk saat ini. Dan sebenarnya aku juga gak mau untuk melakukan tindakan yang merugikan diriku sendiri seperti menunda-nunda atau apapun itu ya, yang membuat diriku merasa bersalah. Tapi ya, coba sekali-sekali hargai usaha di dirimu agar kau bisa mencintai dirimu sendiri. Syarat untuk mencintai orang lain adalah mencintai
diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren tuh kali ini.